Selamat pagi, bertemu lagi dengan Bu Ria dalam pembelajaran kimia. Semangat! Ibu akan menjelaskan tentang hakikat ilmu kimia. Kalau dikatakan kata hakikat itu ibaratnya sama dengan dasar ya, dasar ilmu kimia. Atau bisa juga dikatakan ciri-ciri dalam ilmu kimia. Atau juga maksud-maksud yang terkandung di dalam kimia. Atau apa saja sih yang dipelajari dalam ilmu kimia ya. Itu maksudnya hakikat ilmu kimia. Ya, pertama pengertian ilmu kimia ya. Pengertian ilmu kimia adalah ilmu yang mempelajari komposisi materi, struktur materi, perubahan materi, energi yang menyertai perubahan materi tersebut. Di sini ada kata materi. Jadi kita pelajari tentang materi ya. Apa itu materi? Materi segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Ada massanya, ada ruang yang ditempati. Hantu materi enggak ya? Saya belum pernah lihat hantu ya. Oke lah ya. Kita lanjutkan aja materi. Nah, sekarang ya kita pelajari komposisi ya. Kita pelajari komposisinya. Misalnya nih air. Air itu adalah H2O ya. Ini rumus kimianya. Komposisi H2O hanya ada 2 ya. O-nya ada 1. Itu komposisinya. Misalnya saya tuliskan lagi misalnya glukosa ya. C6H12O6. Ini rumus glukosa. Berarti atom C-nya ada berapa? Atom H-nya berapa? Atom O-nya berapa? Ini komposisinya berarti C-nya ada 6, H-nya ada 12, O-nya ada 6. 6 atom ya. Itu komposisinya. Sekarang kita lihat strukturnya ya. Kita pelajari di dalam ilmu kimia itu struktur. Misalnya tadi H2O ini air ya. Nanti akan kamu pelajari bahwa struktur H2O itu seperti ini. Ya. Ini adalah etanol. Etanol C-nya ada 2, H-nya 2 tambah 1, 6, O-nya ada 1. Kalau kita tuliskan strukturnya begini, C-nya ada 2 ya. Nah, nanti kita pelajari juga ini di kelas 1 ya. Hanya 1, ini 2, 3, 4, 5, ini O, ini H. Kita pelajari strukturnya ya, struktur dari materinya. Kemudian kita pelajari sifatnya. Baik sifat fisika dan sifat kimia. Apa itu sifat fisika? Sifat yang dapat diukur tanpa mengubah struktur. Titik didih bisa diukur ya, titik beku bisa diukur, kelarutan bisa ditentukan tanpa kita mengubah struktur dari zatnya. Kemudian sifat kimia, sifat yang dapat diamati, kita bisa amati akibat reaksi kimia. Bagaimana perubahan warnanya, bagaimana suhunya, bagaimana endapannya. Ya, itu untuk sifat kimia ya. Kemudian perubahan materi. Perubahan materi ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Ini di SMP udah dipelajari juga ya. Kalau dikatakan perubahan fisika, ini tidak menghasilkan zat yang baru. Misalnya perubahan wujud ya. Misalnya nih, H2O. Ini misalnya yang cair ya, atau air, berubah menjadi tetap H2O, tapi dia dalam bentuk uap. Ini hanya wujudnya aja. Ini wujud cair, kalau dia uap wujudnya gas. Rumusnya tetap H2O. Itu perubahan fisika. Ya, tidak mengubah zatnya ya. Jadi zatnya tetap H2O. Tidak sesuatu yang baru. Yang berubah adalah wujud. Kemudian bentuknya misalnya kalau gelas pecah, yang berubah apa? Bentuknya. Kalau perubahan kimia itu perubahan menghasilkan zat yang baru. Contoh proses elektrolisis, proses fotosintesis ya, proses fermentasi ya. Nah,
Misalnya nih fotosintesis ya. Berarti ini kan CO2 kita tambahkan H2O akan menjadi C6H12O6 tambah O2. Ya, karbon dioksida, air, ini hasilkan glukosa dan oksigen ya. Jadi ada zat yang baru dihasilkan. Itu kalau perubahan kimia. Kemudian energi. Materi mengalami perubahan pasti disertai energi ya. Apakah energi dibutuhkan? Apakah energi dibebaskan? Perubahan air menjadi uap. Air itu tadi rumusnya H2O. Tapi ini dalam bentuk wujud cair ya, wujud cair. Dia berubah menjadi uap air, ini tetap H2O ya, atau dia uap, ini menjadi wujud gas. H2O cair menjadi H2O dalam wujud uap, gas, tentu dia membutuhkan energi. Sekarang misalnya H2O dalam wujud padat, misalnya berarti dia es ya. Kalau dia berubah menjadi H2O tapi yang cair, berarti ini air ya, identik dengan air. Kira-kira gimana? Es kamu ambil dari kulkas, taruh di meja. Nanti lama-lama mencair kan? Itu adalah juga butuh kalor. Kalor diambil dari mana? Nah, dari misalnya lingkungan, taruh di meja, berarti di sekitar meja itu. Kamu taruh di tangan, es itu pun lama-lama akan mencair. Kalor diambil dari mana? Atau energi? Diambil dari dalam tubuh kita. Contoh yang membebaskan energi atau membebaskan kalor. Proses pembakaran. Pembakaran bahan bakar ataupun bahan bakar kendaraan bermotor, bahan bakar gas LPG, itu contoh reaksi yang membebaskan energi atau kalor. Misalnya gas pembakaran di rumah ya, C2H2, itu komponen dari gas LPG. Kalau mengalami pembakaran, itu biasanya kita bikin pemantik, pasti dihasilkan CO2 dan H2O adalah energi dibebaskan ya. Ini energi dibebaskan. Ini nanti akan kita pelajari di kelas 2 ya, tentang energi yang menyertai perubahan materi. Kemudian kamu harus kenal juga bahwa wujud materi ada padat, ada cair, ada gas. Apa perbedaannya? Kalau dia padat, partikelnya itu sangat rapat ya. Partikelnya rapat. Kalau dia cair, partikelnya itu lebih renggang. Kalau dia gas, partikelnya lebih renggang lagi. Ya, itu perbedaan wujud materi pada cair gas. Kemudian ada kita pelajari juga dari sifat intensif, sifat ekstensif. Kalau dikatakan sifat intensif, itu sifat tidak bergantung pada jumlah zat. Misalnya suhu ya. 1 liter air mendidih pada suhu berapa? Mendidih pada suhu 100 derajat Celcius. 10 liter air mendidih pada suhu berapa? 100 derajat Celcius ya. Massa jenis atau rho adalah 1 gram per mili. Mau itu misalnya airnya misalnya di Papua, airnya misalnya di Eropa, tetap dia 1 gram per mili. Jadi sifat yang tidak tergantung pada jumlah zatnya ya. Mau airnya misalnya 1 liter tetap rho-nya segini. Mau airnya 10 liter juga rho-nya segitu ya. Nah, sifat ekstensif itu tergantung pada jumlah zat. Ekstensif. Contoh massa, volume, luas. 1 gram, 10 kilogram. Ya ini tentu 10 kilogram lebih banyak. Volume 1 liter, volume 10 liter. Tentu volume 10 liter lebih banyak. Jadi sifat ekstensif tergantung pada jumlah
zatnya. Ini yang kita pelajari di dalam ilmu kimia ya. Nah, semoga bermanfaat. Terima kasih.